Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Yang mana kan pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang kertas kerja. Ya, tentu kertas kerja dibuat untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Jadi untuk minggu sekarang kita akan membahas laporan keuangan. Tapi sebelum itu, ada beberapa tujuan pembelajaran yang mesti dicapai. Yang pertama, mampu memahami tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa, mampu menjelaskan apa itu laporan keuangan dan fungsinya, menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan, dan tentu mampu membuat laporan keuangan melalui berbagai sumber dan kajian literasi yang secara lengkap dan teliti. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan ialah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tentu mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Jadi dalam hal ini, laporan keuangan dibuat untuk melaporkan kepada pihak atasan perusahaan, baik itu manajer ataupun bos itu sendiri. Sedangkan untuk pihak luarnya, kita tahu bahwa pihak bank, perpajakan dan lain sebagainya tentu membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui tentang keuangan suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan ialah menurut pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 2 tahun 2009 yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan arus kas identitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi, dengan adanya laporan keuangan, nantinya kita akan mengetahui kenapa sih perusahaan ini mengalami kendala pada keuangan, jadi bisa dikaji melalui laporan keuangan. Berlanjut kepada kefungsinya, yaitu fungsi dari laporan keuangan sendiri untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Terus dasar penyusunan rencana kegiatan perusahaan, dasar pembuatan keputusan dalam perusahaan sebagai pertimbangan dan pertanggungjawaban pada pihak ekstern. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Apa aja sih laporan keuangan? Jenis-jenisnya yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kita akan membahas tentang pengertian dari laporan laba rugi itu sendiri.
Laporan laba rugi ialah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporannya ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi, laporan laba rugi pada intinya untuk mengetahui apakah perusahaan itu mengalami laba atau rugi pada periode tertentu. Nah, ada dua jenis laporan laba rugi. Yang pertama single step, yang kedua multiple step. Coba kalian perhatikan pada Google Classroom-nya. Bapak sudah menyampaikan materi pada Google Classroom yang di dalamnya terdapat kertas kerja yang sudah kalian buat pada pertemuan kemarin. Di dalam kertas kerja terdapat kolom laba rugi yang di dalamnya ada pendapatan dan ada beban. Kebetulan yang kemarin buat yaitu tentang salon cantik, yang mana pendapatan lebih kecil dari beban dan hasilnya perusahaan mengalami rugi. Dengan total kemarin itu selisihnya 75.000. Nah, kita tinggal pindahkan kepada laporan laba rugi. Kan di dalamnya terdapat pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Pendapatan jasanya berapa, tinggal dipindahkan dari kertas kerja. Beban-bebannya berapa. Nah, nantinya pendapatan dijumlahkan dulu dengan pendapatan jasa, pendapatan bunga ditambahkan, terus dikurangi beban-beban. Apakah hasilnya sama 75.000 dengan yang ada di kertas kerja? Jika sama, jawaban kalian dapat dipastikan benar. Atau bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Itu untuk yang single step. Sedangkan untuk multiple step, kan tadi di dalam single step tidak ada pembeda. Apakah itu pendapatan jasa operasional, ataukah itu pendapatan non-operasional, apakah itu beban operasional atau non-operasional, tidak dijelaskan dalam single step. Nah, dalam multiple step dibuat lebih detail, di mana dipisahkannya pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Kita ketahui ada di salon cantik itu pendapatan jasa. Tentu pendapatan jasa merupakan operasional pendapatan dari perusahaan salon tersebut. Sedangkan pendapatan bunga merupakan pendapatan non-operasional karena bukan output yang dihasilkan dari jasa salon tersebut. Nah, untuk yang beban-bebannya, yang di neraca kemarin, maksud Bapak yang di kertas kerja kemarin itu semuanya masuk kepada operasional. Jadi pada beban non-operasional dikosongkan saja. Jadi pendapatan operasional dikurangi beban-beban operasional, apakah menghasilkan laba operasional atau rugi operasional. Jika perusahaan mengalami laba operasional, maka tinggal ditambah pendapatan non-operasional. Hasilnya jadi berapa dan nantinya akan menghasilkan laba bersih. Sedangkan jika dalam operasionalnya mengalami rugi operasional, maka dikurangi pendapatan non-operasionalnya. Misal pada pada salon cantik, rugi operasionalnya kan 110.000. Sedangkan pendapatan non-operasionalnya atau pendapatan bunganya 35.000. Jadi 110.000 dikurangi 35.000. Dan hasilnya menghasilkan rugi bersih 75.000.
karena lebih besarnya rugi bersih daripada pendapatan non operasional. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan ekuitas atau biasa kita sebut dengan laporan perubahan modal. Pengertian dari laporan perubahan ekuitas ialah ikhtisar yang menguraikan perubahan modal pemilik yang terjadi sebagai akibat dari operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat kembali kertas kerja pada salon cantik yang sudah kalian kerjakan pada minggu sebelumnya. Di dalam laporan perubahan modal ada modal awal. Kita lihat kan di kertas kerja yang sudah kalian kerjakan, modal awalnya 240.000 dan rugi bersihnya 75.000, pripnya 30.000. Dikarenakan perusahaan mengalami kerugian, maka modal dikurangi rugi bersih dikurangi prip. Tapi kita jumlahkan dulu antara rugi bersih dan pripnya berapa. Dan hasilnya pengurangan modal 95.000. Tinggal modal awal dikurangi pengurangan modal sama dengan modal akhir, yaitu 145.000. Tapi bagaimana jika perusahaan mengalami laba? Rumusnya yaitu modal awal ditambah laba bersih baru dikurangi prip. Jadi tinggal pakai logika aja. Jika modal itu kalau laba berarti ditambah, jika modal dan rugi berarti dikurangi. Karena rugi tentu perusahaan mengalami kerugian itu dapat mengurangi modal, dan jika perusahaan mengalami laba tentu akan menambah modal seperti itu. Segitu dulu tentang laporan keuangan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita diskusikan di dalam Google Classroom atau WhatsApp group jika ada yang ingin ditanyakan lebih detail. Untuk pertemuan selanjutnya, tentu kita akan membahas 2 laporan yang belum kita jelaskan, yaitu laporan neraca dan laporan arus kas. Bapak sudah membagikan tugas buat kalian tentang bagaimana pembuatan laporan keuangan terkhusus laba rugi dan laporan perubahan modal. Jadi silakan kerjakan, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas laporan neraca dan laporan arus kas. Terima kasih. Billahi bisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.